Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan, kita menggunakan Zotero, yaitu sebuah reference manager software ya, yang open source, gratis, bisa dibagikan kepada siapapun tanpa khawatir adanya jeratan hukum ya, karena dia sifatnya open source, jadi boleh dibagikan dan kita tidak perlu khawatir nanti dengan pembajakan dan sebagainya ya, karena sifatnya adalah open source, bisa dikembangkan oleh siapa saja ya. Baik, di video-video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya menginstal dan seterusnya, integrasi atau koneksi ke browser, kemudian melihat stylenya, lalu kita mengelola referensi ya, perorganisasian referensi, lalu kita juga sudah melakukan citasi, cara membuat citasi gimana, memasukkan ke dalam dokumen, dan yang terakhir kemarin ya, kita sudah bagaimana caranya belajar membuat daftar pustaka otomatis. Luar biasa itu ya, jadi memang sangat membantu sekali Zotero ya. Nah, selanjutnya kita mungkin akan berpindah-pindah komputer gitu ya, pindah perangkat. Terus yang di perangkat itu masing-masing punya Zotero. Nah, saya pengen misalnya nih ya, kutipan saya yang di sini nih, saya pengen juga bawa ke komputer yang lain atau ke laptop di rumah misalnya. Nah, sementara ini kan adanya di kantor misalnya. Nah, ini saya mau nanti masukkan referensi-referensi yang saya punya itu ke dalam laptop saya. Caranya gimana ya? Nah, kita lihat dulu ya, yang mau kita pindahkan itu sebenarnya bukan pindah ya, tapi diduplikasi ya, kemana gitu ya. Itu tentukan dulu yang mana gitu ya. Nah, misalnya nih seperti ini di contoh saya, misalnya saya ingin mengkopikan ini ke semua artikel yang ada di referensi yang ada di dalam folder software ini ke laptop rumah misalnya gitu ya. Nah, ini gampang sekali kita lakukan ekspor ya. Caranya gimana? Caranya gini, klik kanan, kemudian ada export collection ya. Jadi posisi klik kanannya itu ada di mana? Di posisi yang kita yang ingin kita ekspor gitu ya. Jadi tidak selalu seluruh referensi yang ada di Zotero kita ini kita kopikan ke tempat lain juga ya, nggak mesti seperti itu ya, tergantung ya. Misalnya saya hanya perlu yang software aja ya, klik kanan di folder softwarenya, kemudian export collection, lalu di sini formatnya apa nih ya, banyak nih ya formatnya, bisa pakai macam-macam nih di sini semuanya. Karena nanti kita akan pakainya di Zotero juga, kita pilihnya Zotero RDF ya. Kemudian ini boleh dicentang, boleh juga enggak. Kalau mau ekspor filenya, kemarin kan ada yang PDF-nya ya, ketemu PDF-nya, full text-nya. Nah, itu bisa juga kalau mau ekspor filenya, tapi ukurannya jadi sangat besar nanti ya. Kalau saya sih biasanya ini saya hilangkan centangnya, jadi yang saya ambil itu adalah metadatanya saja. Jadi data-datanya. Kalau filenya nanti tinggal kita klik 2 kali di linknya bisa ya. Saya klik OK ya. Seperti ini. Nah, lalu kita simpan nih. Namanya apa? Kalau di sini dicontohkan software RDF ya. Nah, misalnya di sini disimpan di dalam dokumen ya. Saya save saja di sini. Oke, sudah ya, selesai. Nah, file itu nanti kita cari misalnya di dokumen tadi ya. Dokumen RDF tadi mana ya? Software RDF. Nah, ini ya. Nah, ini tinggal kita simpan di flash disk misalnya, lalu kita bawa ke rumah. Nah, lalu gimana caranya memasukkan? Nah, ini yang penting ya. Kita kembali ke Zotero tadi. Anggap saja punya saya ini software ini tidak ada ya. Jadi di rumah kan belum ada ceritanya. Nah, ini saya delete collection and item ya. Udah tahu ya caranya apa, perbedaannya kemarin. Dia ada di mana nanti posisinya ketika dihapus. Oke, jadi ini hilang ya. Yang software hilang. Jadi nggak ada nih ya ceritanya. Lalu gimana caranya kita ingin mengimpor dari yang kita ekspor tadi ya. Ceritanya kita sudah di rumah nih. Caranya silahkan diklik file, kemudian import ya, import. Lalu di sini Zotero RDF pilihannya ya, kemudian di next, lalu pilih di mana tadi, misalnya di flash disk, cari di flash disk ya, yaitu yang tadi ingin kita ini ekspor ya, ini ya software RDF. Saya klik open seperti ini. Nah, ini langsung saja next ya. Nah, sudah selesai. Dia masuk di sini, kemudian foldernya juga muncul di sini ya.
Ya, lalu klik finish. Oke, seperti itu mudah cara ekspor dan impornya. Kemudian kalau misalnya pengen satu library ini misalnya gitu ya, satu library ini full, gimana caranya? Ya klik kanan, kemudian ekspor gitu ya. Caranya nih, ya. Kemudian di komputer tujuan di Zotero-nya caranya sama. Gimana? Ya di file, kemudian diimpor, lalu ke file yang itu tadi, yang hasil kita ekspor tadi. Oke, seperti itu ya caranya, mudah banget. Jadi kita bisa kerja di mana-mana akhirnya ya. Yang penting datanya kita impor gitu ya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa dengan mudah dan cepat menyelesaikan karya ilmiah kita dengan bantuan Zotero ya. Silakan disebarkan, di-share kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat teman-teman kita yang lain, dan dengan meng-share itu kita juga insya Allah dapat amal jariah ya, karena ilmunya bermanfaat dan yang kita share ini bukan sesuatu yang melanggar hukum ya. Baik, mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ketemu di seri video yang lain. Nah, ini seri terakhir ya untuk Zotero, untuk karya tulis ilmiah. Mungkin nanti akan ada seri yang lain, tetapi untuk pembahasan yang lain juga ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.